Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah Ustadz luangkan untuk kami. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Juga terima kasih kepada orang tua kami, sanak saudara, sahabat-sahabat yang kami cintai karena Allah. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabb. Berikutnya mohon izin kami sampaikan tata tertib kajian online ini agar dapat berjalan dengan khidmat dan jamaah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Untuk tata tertib akan dibacakan oleh Abu Abdurrahman. Baik, jazakallah khair. Syukran Hasbi. Izin Ustadz bacakan sedikit tata tertib supaya berjalan dengan khidmah gitu, insyaallah. Insyaallah kita sama-sama bismillah meluruskan niat kita untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ini dari Ustadz. Jadi bukan untuk niat-niat yang lain dari itu, agar kita mendapat kebarokahan ilmu dari Ustadz. Terus kita berusaha menyimak dengan penuh hikmah, kita berusaha sebisa mungkin mencatat agar banyak manfaat. Kita ajak juga silahkan keluarga di rumah, anak-anak untuk sama-sama mendengarkan kajian ini. Semoga Allah angkat derajat kita dengan menuntut ilmu ini. Kemudian untuk para peserta nanti kita persilahkan untuk menyalakan kamera juga speaker selama kajian, selama pertanyaan, afwan. Sehingga selama kajian mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu agar berjalan dengan hikmah. Pertanyaan tafadhol bisa nanti langsung interaksi dengan Ustadz untuk bertanya langsung, sesi tanya jawab, atau bisa juga titipkan pertanyaan di chat, terutama untuk yang akhwat, untuk menghormati mohon untuk dititipkan lewat chat. Pertanyaan kita usahakan yang sesuai tema dulu, nanti jika memang tidak ada, tafadhol untuk mungkin yang di luar tema. Dan kita saling doakan insyaallah semoga mendapat manfaat yang banyak dari kajian ini. Selanjutnya tafadhol kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tidak bosan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segalanya yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun hakikatnya kita tidak pernah meminta nikmat tersebut, namun Allah terus memberikan nikmat tersebut kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Nah, para jamaah sekalian, sampai di mana kajiannya? Siapa yang tahu? Coba dibuka speakernya. Sampai di mana kajiannya? Kita bahas apa di kajian yang lalu?
Ada yang bisa jawab enggak ini? Mic-nya sudah di-unmute kalau mau. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Sampai di mana kajian kita? Pertemuan yang terakhir. Terakhir kita sampai di faedah-faedah salam. Ustadz sebutkan ada 4 ya? Ada 2 atau 3 yang kita baru bahas, Ustadz, yang berjabat tangan, berpelukan. Ya. Sudah dijelaskan kajian yang lalu, bahwasanya yang berhubungan dengan salam itu ada 4. Dan 4-4-nya ini sering kita lakukan ya. Yang pertama bersalaman, sudah kita bahas. Yang kedua berpelukan. Yang ketiga mencium, biasanya cipika-cipiki ya, atau cium kepala kalau orang tua, atau kalau ada ulama atau ustadz kita cium kepalanya. Wal qiyam yang terakhir. Kita nyambut orang itu biasanya berdiri. Nah, di sini disebutkan wal qiyamu takbilur ra's sudah dibahas. Mencium kepala. Belum. Kepala belum Ustaz. Oh, belum ya. Kita masuk ke halaman 52 ini Ustaz kemarin. Nah, di sini disebutkan dari sesuatu yang dilakukan seseorang setelah bersalam itu biasanya mencium kepala. Disebutkan di sini wala ba'sa bi takbil ra's, ini tidak masalah, tidak apa-apa. Yang jelas dia bukan cium orang lain, bukan cium orang yang bukan mahramnya dia, yang jelas. Wala ba'sa bi takbil ra's, tidak apa-apa. Lima jaa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tidak masalah jika mau cium kepalanya seseorang, sebagaimana di sini datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Absyiri ya Aisyah fa innallaha qad anzala 'udhraki." Waktu itu ini kejadian hadisatul ifk namanya, yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Yang mana sampai beliau takut, sampai bingung karena beliau juga umurnya waktu itu masih muda, sangat kecil umurnya, ditekan, difitnah dengan berzina. Jadi ketakutan beliau. Subhanallah, tak lama setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Absyiri ya Aisyah, tidak usah takut. Fa innallaha qad anzala 'udhraki." Allah sudah turunkan uzurnya Aisyah. Maksudnya Aisyah itu berlepas diri dari itu semua. Wa qara'a 'alaiha al-Qur'an, lalu dibacakan oleh Rasulullah SAW ayatnya. Faqala abawai, lalu berkata kedua orang tuaku, Abu Bakar sama istrinya, sama ibunya Aisyah radhiyallahu anha, bilang, "Qumi faqabbili ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Berdiri ya Aisyah, katanya Abu Bakar, dan katanya ibunya Aisyah, cium kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sama para ulama, hadis ini dikatakan bahwasanya mencium kepala seseorang itu tidak apa-apa. Qala Ismail bin Ishaq Ats-Tsaqafi, seorang ulama Ismail bin Ishaq Ats-Tsaqafi dalam kitabnya Fil Adab Asy-Syar'iyyah, "Sa'altu Aba Abdullah." Aku bertanya kepada Aba Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bertanya, "Tara an yuqabbila ar-rajula ra'sa ar-rajul aw yadihi?" Qala na'am. Wahai Imam, apakah engkau melihat atau engkau berpendapat bahwasanya seorang laki-laki itu boleh tidak mencium kepalanya seorang laki-laki atau mencium tangannya? Katanya Imam Ahmad, "Na'am, tidak masalah itu. Tidak apa-apa," katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan di sini, wal yadu liman yakunu min ahli din awil ilmi aw kibaris sinni fil Islam. Dan juga bukan mencium kepala saja, tapi mencium tangan. Yang pertama disebutkan di sini ahli din. Yang pantas dicium tangannya itu orang yang ahli agama, ulama. Atau ya ahli din, ahli agama, ulama. Terus auki barisin, orang yang sudah tua umurnya fil Islam, yang mana dia adalah orang Islam, seorang Muslim. Tidak apa-apa dicium tangannya. Jadi subhanallah, ini adat juga dipakai di negara kita, di Indonesia. Bahwasanya kalau kita ketemu sama orang tua atau
kakeknya teman kita atau abahnya teman, mungkin ada kita yang cium tangan, ya itu sesuatu yang dibolehkan. Asal jangan cium tangan ibunya teman, itu bukan mahram, jangan dicium tangannya. Wala ba'sa bi takbilil yad 'inda salam. Enggak apa-apa kalau kita salam sama orang, assalamualaikum, orangnya lebih tua dari kita menghargai dia, kita cium tangannya, itu enggak apa-apa. Terutama ahli din, orang yang kita kenal, orang ahli agama, orang baik, orang adil, cium tangannya enggak apa-apa, atau ahli ilm, alim, kita cium tangannya enggak masalah. Qad jaa'a fihi ahadits wa athar, karena telah datang hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang membenarkan hal tersebut. Ammal ahadits fahiya ma'lulah. Adapun hadisnya agak sedikit bermasalah. Wa ammal athar an salaf hadhil ummah fahiya salihatun lil istidlal biha. Adapun athar-athar riwayat-riwayat yang datang dari para salaful ummah itu benar dan bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya seseorang itu boleh mencium tangan seseorang inda salam saat salam. Wa qad dzakara jumlatan minha Ibnu al-Arabi fi risalatihi wa min dzalika ma rawahu Muhammad bin Ali. Sebutkan di sini bahwasanya Ibnu al-Arabi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah, min dzalika ma rawahu Muhammad bin Ali min syaikhihi as-Sa'igh haddatsana Al-Hasan qala li Husain al-Ja'fi, berkata kepadaku Husain al-Ja'fi, rubbama fa'alahu li Sufyan. Jadi ada seorang ulama namanya Husain al-Ja'fi. Ini gurunya Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibnu Uyainah. Disebutkan bahwasanya katanya dia, Sufyan itu kalau ketemu sama anak, dia cium tangan. Rubbama fa'alahu li Sufyan, yakni ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah qabila yadahu atau qabbala yadahu. Jadi Sufyan ibnu Uyainah ini sama gurunya, sama syekhnya itu cium tangan. Dan juga disebutkan di sini bahwasanya waqad ikhtalafal ulama, para ulama itu berbeda pendapat fi takbilil yad 'inda salam. Fakarihahu Imam Malik. Imam Malik itu membenci hal ini. Jadi orang yang suka cium tangannya orang, apalagi orang yang tangannya gampang digini-giniin, disuruh cium tangannya. Jangankan dia gini-giniin tangannya ke orang supaya dicium. Orang itu mau cium tangannya itu Imam Malik sudah tidak suka. Karihahu Imam Malik. Wa ankara ma ruwiya fihi. Dan Imam Malik mengingkari riwayat-riwayat yang ada tentang hal ini. Lima yatarattabu alaihi minal kibri atau minal kibri. Kenapa demikian? Karena hal seperti ini bisa bikin orang yang dicium tangannya itu jadi sombong, katanya Imam Malik. Dia merasa dia lebih dari yang mencium tangannya, sehingga wah, ana lebih di atasnya gitu. Dan disebutkan juga waridun nafs azimah, dia merasa dirinya dia lebih agung, lebih mulia dari yang lain. Wasammahu ba'dhus salaf as-sajdatuz sughra, dan juga dibilang para salaf dulu bilang itu mencium tangan seseorang tuh dibilang sujud, tapi sujud kecil. Karena kita mau cium tangan orang tuh merunduk dulu. Kita ambil tangannya. Sajdatuz sughra. Wa ajazahul akharun. Namun ulama-ulama yang lain membolehkan. Lil athar al-warida fihi, dari athar-athar yang sudah disebutkan bahwasanya itu sesuatu yang tidak apa-apa, lakinnahu muqayyadun bima ya'ti, tapi ada pengikatnya. Tidak sembarangan. Mimma yustafadu minan nusus wa kalam ahli ilm. Yang mana ikatan-ikatan ini diambil dari perkataan para ulama dan perkataan datang dari nas-nas yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama disebutkan di sini, liman yakunu min ahli din. Yang pertama yang boleh dicium tangannya, syaratnya dia adalah orang ahli agama, orang soleh. Wa hadza masyhurun 'indal Hanabilah, dan ini masyhur 'indal Hanabilah di mazhab Hambali, wa kadza Syafi'iyah, dan juga di mazhab Syafi'iyah, anna takbilul yad atau anna takbilal yad idza kana lil umuril madhkurah fala ba'sa bihi. Yang seperti ini mencium tangan itu tidak apa-apa. Orang soleh dicium tangannya tidak apa-apa. Wa yanbaghi an yudhafu dzikrul walidain. Dan juga jangan sampai lupa harus disebutkan yang paling mantas kita cium tangannya adalah kedua orang tua. Fa in kana takbilal yadi li ahli dunya fa huwa makruh karahatan syadidah. Tapi kalau yang dicium tangannya itu ahli dunia, banyak fulusnya, orang berduit, dicium tangannya rebutan, mau menghargai dia, cari muka sama orang fulus, maka ini yang dibenci, benci yang sangat dibenci.
Bal ba'd asy-Syafi'iyah qala bi tahrimihi. Bahkan sebagian ulama dari yang bermadzhab Syafi'iyah melarang bahkan mengharamkan kita cium tangan gara-gara orang tersebut dunianya banyak atau hartanya banyak. Walladzi yadhharu li, katanya si yang mensyarah ini, yang aku pandang itu lebih jelas, yang lebih rajih, annahu la yanbaghi tawassu' fi taqbilil yad. Kita jangan bermudah-mudahan untuk mencium tangan seseorang. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, takbilul yad lam yakunu ya'tadunahu illa qalila. Cium tangan itu tidak dikerjain kecuali sama sedikit, tidak banyak. Ini bukan sesuatu yang tersebar, hal biasa di kalangan orang-orang, bukan. Yang melakukan ini sedikit. Maksudnya tidak usah, ini juga bukti bahwasanya tidak usah sering-sering kita ketemu orang gampang cium tangan orang gitu. Wal qawlu bi annahu la ba'sa bi takbilil yad lil imam al-adil wa li ahli al-ilmi wa lil walidain huwa ahdu syurutil jawaz. Dan yang mengatakan membolehkan itu ada syaratnya tadi. Salah satunya syaratnya adalah al-yad al-imam adil, pemimpin yang adil boleh kita cium tangannya. Ada satu pemimpin terkenal, pemimpin tersebut adil, silahkan cium tangannya. Wali ahli ilmi, ahli ilmu, walil walidaini, dan kepada kedua orang tua, wa yanbaghi an yudhafu lil jawazi fi haqqil alimi thalathata syurut. Dan adapun bagi seorang alim, syaratnya itu ada tambahan syarat. Jadi boleh seorang alim kita cium tangannya, ustadz misalkan, terutama yang sudah umur, misalkan kita kenal sama ustadz tersebut, kita mau cium tangannya, boleh. Tapi ada syaratnya. Disebutkan di sini ada 3 syaratnya. Yang pertama, alla yattakhidhal alim takbilu yadihi adah. Alim tersebut tidak boleh menjadikan tangannya dicium itu sebagai adat. Sehingga setiap orang ketemu sama dia, diangkat tangannya, disuruh cium sama dia. Dia harus dihargai, harus cium tangan anak. Ini tidak boleh. Kalau seperti itu, ustadznya atau alimnya tidak usah dicium tangannya. Bihaitsu yatatabba ala maddi yadihi li talamidatihi. Sampai dia kebiasaan, setiap ada orang diangkat tangannya sama dia, disuruh cium. Wa yatatabba'u haula'i ala tabarruki bihi. Sampai ada yang tabarruk, barokah, Masya Allah. Suruh cium tangannya biar berkah. Fa inna hadza sullamun ilal ghulu. Maka yang seperti ini adalah tangga menuju ke hulu, berlebih-lebihan dalam sesuatu itu dilarang. Jadi hulu ini maksudnya berlebih-lebihan. Kita ini berlebih-lebihan beragama ini, semua agama ini berlebih-lebihan ini dilarang. Apalagi ke orang-orang biasa berlebih-lebihan. Yang kedua syaratnya, alla yakuna hadza sababan fi takabburil alim ala ghairihi wa ru'yatihi li nafsihi. Hal seperti ini nih, dicium tangan ini jangan sampai jadi kebiasaan atau dijadikan sebab si alim tersebut jadi sombong dari yang lain. Dia merasa lebih dari yang lain. Fulan tidak dicium, ana dicium. Ana lebih dari dia. Itu syarat yang kedua. Jangan sampai dia merasa seperti itu. Kalau dia merasa seperti itu, lebih baik menghindar. Itu sudah ada bumbu-bumbu, sudah ada isyarat-isyarat, tidak benar berarti. Yang ketiga, alla yuaddi takbilal yad ila ta'tili sunnatil musafahati ats-tsabitati bil ahadits as-sahihah kama taqaddama. Dan jangan sampai juga syarat yang selanjutnya, jangan sampai gara-gara kita sibuk nyari tangannya, mau dicium tangannya, kita lupa dengan sunnahnya al-musafahah, bersalaman. Yang disunahkan itu kita bersalaman, bukan cium tangan. Jadi jangan sampai sunnah bersalaman itu kita lupa karena sibuk kita mau mencium tangan orang tersebut. Dan yang selanjutnya, amma takbil ar-ra's, adapun mencium kepala, fa huwa sya'i'un 'indana fi haqqil kabir awil walidi awil alim. Hal yang seperti ini tersebar di kalangan kami, katanya si penulis ini, katanya si yang mensyarah ini, Syekh Abdullah Fauzan, kalau cium kepala ini sudah tersebar luas di kalangan kita, terutama di Jazirah Arab. Fi haqqil kabir, ini dilakukan kepada orang-orang yang sudah tua, awil walidi, atau kepada orang tua, awil alim, atau ahli ilmu. Wala ba'sa bihi, ini sesuatu yang lumrah dan tidak masalah. Waqad taqaddama 'anil Imam Ahmad annahu qala bi jawazihi, dan juga Imam Ahmad sudah bilang tadi hal seperti ini tidak apa-apa. Qala fil iqna wa syarh.
Disebutkan di sini dalam kitab Al-Iqna wa Syarhi dan syarahnya, wala ba'sa bitakbir ra'si wal yadi li ahli ilmi wal walidaini wa nahwihim. Tidak apa-apa kita cium tangannya orang ahli ilmu, ulama, wa ahli din, orang-orang yang tahu agama, dan al-walidain, kedua orang tua kita. Lakin la yanbaghi al-iktifa bi takbilir ra's 'anil musafahati bil yad. Tapi jangan lupa, jangan kita juga gara-gara mau cium kepala kita lupa sama salaman, berjabat tangan. Kita jabat tangan sama orang tua, cium tangannya, mau cium kepalanya silahkan. Kama yaf'alu ba'dhan nas indama ya'khudhu bi kilta yadayhi bi ra'si man yuridu takbilahu. Kayak zaman sekarang, banyak orang kalau ketemu ulama sibuk diambil kepalanya, ulamanya dicium gini. Kalau di Indonesia mungkin dibilang kurang ajar ya, pegang-pegang kepala orang. Tapi kalau di Arab tidak apa-apa, seperti itu bukan hal kurang ajar. Sibuk dia mau cium kepala ulamanya, tapi dia tidak berjabat tangan. Padahal yang disunnahkan itu berjabat tangan. Fahadha la yanbaghi, dan ini tidak pantas, li'alla tata'attal sunnatil musafahah. Biar sunnah bersalaman itu tidak hilang, tetap kita lakukan. Fa in safaha wa qabbala ra'sahu fa hasan. Adapun orang yang sudah salaman, berjabat tangan lalu mau cium kepalanya, maka ini baik. Amma takbilul fam awil khad fa fihi tafsilul ati. Adapun mencium yang selain yang kedua ini, tangan sama kepala, contohnya mencium pipi atau mencium mulut, ini berbeda hukumnya. Disebutkan di sini takbil ghairu zauja wal maharim muharraman syar'an. Kita mau cium pipinya orang yang bukan mahram kita, itu diharamkan oleh syariat, kecuali mahram dan istri. Wa huwa min asbabil fitnati wa intisyaril fawahish, dan ini adalah sebab utama tersebarnya fitnah dan kekejian. Ini fitnah yang sangat besar, dan kita lihat kaum muslimin sekarang hehehe sama temannya perempuan, cipika-cipiki kayak sama mahramnya. Subhanallah. Banyak di zaman sekarang ini para pemuda, pemudi seperti itu. Udah apa-apa, itu teman anak dari kecil, ini tetangga anak dari kecil, ini anak sudah kenal lama, oh dia tidak apa-apa, sudah biasa, 1000 alasan, cipika-cipiki seenaknya. Ini sesuatu yang diharamkan, dan ini menyebabkan fitnah dan tersebarnya kekejian. Wa idza kanatil musafahatu bil yadi muharramah. Kalau kita kemarin sudah bahas jabat tangan sama perempuan yang bukan mahram itu haram. Fal man'u min takbil 'ala al-fam aw 'ala al-khad min babil aula. Apalagi mencium pipi apa sampai mencium mulutnya, ini lebih parah lagi dari cuman sekedar berjabat tangan. Idla raiba anna itharati syahwa min at-takbili a'zam itharatiha bil musafahah. Dan kita tidak ragu, mencium pipi atau sampai mulutnya dicium, ini lebih bahaya, lebih membuat nafsunya orang itu bergejolak daripada hanya salaman saja. Fala yajuzu takbil ghairal maharim ka banatil am aw banatil khal aw zawjatil am aw ghairihinna li'annahunna lasna minal maharim. Maka tidak boleh kita mencium orang-orang yang bukan mahram kita. Misan-misan kita, anak-anaknya paman, anak-anaknya khal, anak-anaknya saudaranya ibu, aw zawjatul am, istri-istrinya paman, istri-istrinya khal, aw ghairihinna, atau yang semisalnya, li'annahunna lasna minal maharim, karena mereka bukan dari mahram. Wal wajib alaihinna, dan yang diwajibkan al-ihtijab syar'i, harus ada hijab, harus ada pembatas antara mahram dan yang bukan mahram. Wa ikhfa'iz zinah, dan harus disembunyikan itu perhiasan-perhiasannya. Tidak boleh hiasan-hiasan itu dikasih lihat ke orang yang bukan mahram, terutama wanita. Amalan bima dalla alaihi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dari ayat Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ibrata bil a'rafi wal adat, dan ingat, jangan kita ketipu sama adat-adat. Oh, di sini adatnya tidak apa-apa. Kalau syariat ngelarang, ya sudah dibuang adatnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sudah jelaskan semuanya terang benderang. Jangan terus ada adat sama kita ditabrak syariat ini karena mau bela adat.
allati tasiru 'alaiha ba'd al-usar atau ba'd al-qaba'il mimman yajhaluna ahkam syariah, yang mana banyak keluarga-keluarga dan kabilah-kabilah yang jahil sama ahkam dan hukum-hukum syariat ini, sama mereka diterobos semuanya, dibilang tidak apa-apa dengan dalil adat. Li'anna al-'urf la qimata lahu idza kana yukhalifu an-nusus syar'iyyah. Karena ketahuilah, adat itu kalau sudah disanding sama syariat, adat ini tidak ada qimahnya, tidak ada artinya. Adat ini tidak bisa dipakai kalau sudah menabrak syariat. Maka harus diperhatikan, jangan kita tertipu sama adat. Lihat, adatnya ini benar atau enggak. Adatnya ini sesuai enggak sama yang diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata adatnya ini menabrak syariat, ya sudah, kita harus legowo, tinggalkan. Kita hidup di dunia ini disuruh ikut kitabullah wa sunnati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun adat, kalau adatnya tidak menyelisihi, silahkan dipakai. Tapi kalau adatnya menyelisihi, ya sudah, kita harus legowo, tinggal. Meskipun kita dihina sama tetangga, dijelek-jelekkan sama sanak family, ya sudah, tidak apa-apa. Mereka sekarang bisa menertawakan kita, mereka bisa bilang kita, menuduh kita dengan 1000 tuduhan, keraslah dan lain sebagainya. Tapi kelak besok di akhirat, siapa yang berbahagia nanti bisa dilihat. Yang kedua, yajuzu takbil az-zawjah ala famiha wa ala khaddiha. Adapun istri bebas. Lianna kullu mahalli badaniha halal liz-zawj waladzatun nadharan. Karena semua bagian tubuhnya istri itu halal untuk suaminya. Wa lianna takbil ala al-fam, karena juga terutama mencium mulut itu syahwatan ghaliban. Biasanya itu dilakukan oleh orang yang bersyahwat. Wa qablatul fam mukhtassa biz-zawjah wa man 'adaha la yathbutu fihi syai' fayabqa 'ala al-man. Adapun selain zaujah maka tidak diperbolehkan, terlarang. Amma yang ketiga, amma takbilul maharim, adapun mencium yang masih mahram kita, katakbilil ab ibnatahu, seperti bapak yang mencium anaknya, awil ukhtahu, atau saudara laki ke saudarinya, fa in kanat saghiratan fala ba'sa. Cium mulutnya misalkan atau cium pipinya, ini dikatakan tidak apa-apa. Li'anna hadhihi qublatun mawaddah la qublatu syahwah. Karena ini ciuman kasih sayang, bukan ciuman syahwat. Wa qad rawa al-Bukhari bi sanadihi 'anil Barra, Imam Bukhari pernah meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala dakhaltu ma'a Abi Bakar ala ahli. Satu hari aku pernah masuk ke rumahnya Abu Bakar, yang mana Abu Bakar di dalamnya itu ada keluarganya Abu Bakar juga. Fa'idha Aisyah ibnatahu muttaji'atun qad asabatha humma. Yang mana pada waktu itu ternyata Aisyah radhiyallahu anha berbaring lagi sakit demam. Fara'aitu abaha yuqabbil khaddiha, dan aku melihat Abu Bakar Siddiq itu mencium pipinya Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala kaifa anti ya baniyah. Katanya Abu Bakar ke anaknya, gimana keadaanmu hai putriku? Qala al-Hafidh, kana dukhulul Barra ala ahli Abi Bakar qabla an yunzila al-hijab qat'an. Sekarang ada orang yang tanya, loh, kok boleh Barra bin Azib orang lain dibawa masuk ke rumahnya Abu Bakar? Disebutkan di sini, waktu itu belum turun ayat hijab. Jadi Barra masuk biasa ke dalam. Belum turun ayat hijab, belum turun ayat yang memisahkan antara laki-laki yang bukan mahram dengan wanita, belum turun ayat itu. Wa aidan fakana hina idzin dunal bulugh, dan juga Aisyah pada waktu itu belum baligh. Si Barra belum baligh, Barra bin Azib belum baligh, dan Aisyah juga belum baligh. Ini yang dikatakan oleh Al-Hafidh, dan juga wa fil Adabil Mufrad, dan dalam Adabil Mufrad Imam Bukhari menyebutkan an Bukair annahu ra'a Abdullah bin Ja'far yuqabbil Zainab binti Umar bin Abi Salamah wa hiya ibnatu sanatain aw nahwi. Dan juga bahwasanya seorang sahabat Bukair annahu ra'a Abdullah bin Ja'far, dia melihat Abdullah bin Ja'far mencium Zainab binti Umar bin Abi Salamah. Zainab ini dicium sama Abdullah bin Ja'far. Wa hiya ibnatu sanatain. Dan waktu itu Zainab binti Umar bin Abi Salamah umurnya masih 2 tahun. Dicium, cium kasih sayang, bukan cium syahwat.
Berkata Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi wa amma takbil khad waladahu as-saghir wa bintuhu as-saghirah wa sa'iri atrafiha ala wajhi asy-syafaqati war-rahmah wal-lutfi wa mahabbati al-qarabati fasunnatun. Kata Imam Nawawi, luar biasa kata Imam Nawawi. Seseorang yang mencium pipi anaknya laki-laki atau yang perempuan atau bagian-bagian yang ada di mukanya, matanya misalkan atau apanya yang di sekitarnya pipinya karena dia cinta, fasunnatun, ini disunnahkan. Wa amma takbil bi syahwah fa haramun bil ittifaq. Adapun orang ke mahramnya nyium tapi itu dengan syahwat, maka ini siapapun itu meskipun mahram ini diharamkan. Sawa'un fi dzalikal walid wa ghairihi. Meskipun itu orang tuanya atau yang lain, itu diharamkan. Dan yang selanjutnya disebutkan fa in kanatil bint aw al ukht masalan kabirah fal ahwat tarku takbil ala al fam aw al khat. Adapun kalau anaknya yang perempuan sudah besar dan juga saudarinya sudah besar, maka lebih baik untuk ditinggal, sudah tidak usah pakai cium-ciuman. Itu mau cium kepalanya silahkan. Tapi kalau pipi sama mulut apalagi ya tidak pantas ya. Wal iktifa bil musafahah atau takbil al jabhah aw al ra's. Dan cukup kita cium jidatnya atau kepalanya, cukup. Lianna takbil al fam qalla an yaqa karamah. Karena mencium mulut itu bukan sesuatu yang baik ya. Bukan sesuatu yang mulia. Ja'a fi matalibil ulil nahi, ada satu kitab disebutkan wa kariha takbilu fam ghairi zaujatin wa surriyatin mubahatin lahu. Dibenci mencium mulut atau bibir selain zaujah atau budaknya yang halal bagi dia. Wa yattajihu hadza fi maharimihi. Dan ini juga sudah digiring kepada sesuatu yang haram. Khasyata tahrik asy-syahwah, ditakutkan menggerakkan syahwat, muqtadhiyat lil wuqu'i fil mahram. Yang mana syahwat ini bisa nanti ujung-ujungnya membuat si yang nyium ini jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Dan yang keempat, amma takbilir rajul fam aw khad ar-rajul faqad nassal ulama ala karahiyatihi ma'a amni thawrani syahwah. Disebutkan di sini kalau ada laki-laki yang nyium pipinya laki-laki, apalagi sampai mencium mulutnya atau bibirnya, ini jelas dibenci meskipun dia merasa aman dari syahwat. Wa illa fahuwa haramun bila raib. Apalagi kalau dia pakai syahwat, haramun bila raib, haram tanpa ada keraguan lagi di situ. Li'annahu lam yarid fi sunnah ma yadullu alaihi. Karena tidak ada riwayat-riwayat atau sunnah yang menjelaskan itu. Wa inna ma yuktafa bil musafahah, yang mana yang benar hanya kita berjabat tangan saja, awil bil mu'anaqah idza kana qadima min as-safar. Atau kita peluk saudara kita yang laki jika dia datang dari safar, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di kajian yang lalu. Yang selanjutnya, wa yustahabbul qiyam lil imam al-adil. Nah, ini yang mau kita bahas. Yang terakhir, yang keempat adalah berdiri. Kita sering menyambut seseorang dengan berdiri. Ada teman datang lama tidak ketemu, berdiri kita mau sambut dia. Atau kita lagi di dalam satu majelis, sebentar lagi datang seseorang yang kita pandang orang ini mulia di mata kita, kita berdiri semua rame-rame mau sambut orang ini datang. Yang seperti ini boleh atau tidak? Kita bahas sekarang. Hadhihi qarinatun rabi'ah min qara'in salam. Ini adalah yang menggandeng salaman yang keempat. Yang pertama tadi musafahah, terus yang kedua berpelukan, berjabat tangan, berpelukan, terus mencium. Yang ketiga, yang keempat sekarang adalah berdiri. Disebutkan di sini, waqad takallama al-ulama fi hukmil qiyam. Ulama sudah banyak membahas tentang kita berdiri menyambut seseorang atau menghargai seseorang atau yang lain sebagainya. Wa ikhtalafat fihi al-afham, dan banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda di masalah ini. Wa hadhihi khulasatun li hadhihi al-mas'alah al-muhimmah. Dan si yang mensyarah buku ini, Syekh Abdullah Fauzan mengatakan, ana sudah ringkas, ujung-ujungnya ketemu ada 3 macam. I'lam anna al-qiyam thalathatu aqsam. Berdiri itu menyambut orang atau berdiri yang menjadi gandengannya salam itu ada 3 macam. Yang pertama, qiyamun 'ala syakhs.
qiyam berdiri karena dia menghormati seseorang. Jadi dia tidak mau duduk karena dia rasa ini orang lebih mulia dari dia. Ana tidak mau duduk, biar dia saja yang duduk. Yang kedua, qiyamun ila syakhs, kita lagi duduk terus tahu-tahu datang orang, kita berdiri sambut orang itu. Yang kedua, qiyamun li syakhs, kita lagi duduk terus ada orang masuk ke tempat kita, kita berdiri dihampiri sama orang itu. Bagaimana di Arab ini sering terjadi, terutama ada acara misalkan nanti ada tamu datang, masuk satu berdiri semua, salaman, terus duduk lagi. Nanti ada yang datang lagi, berdiri lagi. Ini yang ketiga, namanya qiyamun li syakhs. Jadi ada qiyamun ila syakhs, kita berdiri menghampiri orang tersebut. Kalau yang ketiga, orang yang datang ke kita, terus kita berdiri. Mau berjabat tangan kah, atau memperpelukan. Jadi ada 1, 2, dan 3. Ammal qiyamu ala syakhs fama'nahu, adapun qiyam di atas seseorang, demi seseorang, maksudnya ngomongnya demi seseorang. Jadi dia berdiri demi seseorang. Ayyakuma syakhsun au akthar ala syakhsin akhar jalis. Seseorang berdiri atau lebih dari seseorang berdiri demi seseorang lain yang sedang duduk. Fa in kana ala jihati ta'zim fa huwa muharram. Kalau ini dilakukan karena ingin memuliakan atau dia mengagungkan orang tersebut yang duduk itu, maka ini diharamkan. Wa huwal qiyamu 'alal muluki wal jababirah. Ini berdiri ini yang nomor pertama ini adalah berdiri yang dilakukan sama budak-budaknya atau para pesuruhnya, raja-raja dan para pemuka-pemuka kaum di zaman dulu. Kalau antum melihat mungkin gimana dulu rajanya Romawi, mungkin ada di filmnya. Kalau dia duduk, semuanya tidak ada yang berani duduk, berdiri semua. Kecuali disuruh duduk sama dia baru duduk. Kalau tidak disuruh duduk, berdiri semua. Ini diharamkan. Mereka berdiri itu karena dia menghargai, menghormati si raja. Waqad warada an-nahy anhu fi hadits Jabir radhiyallahu anhu. Dan telah datang larangannya jelas dari hadis Jabir radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, "Ishtaka Rasulullah SAW fasallaina wara'ahu." Rasulullah SAW pernah ngomong bahwasanya dia lagi sakit. Jadi ngerasa tidak enak dia. Fasallaina wara'ahu, dia jadi imam tetap Rasulullah SAW. Kita sholat di belakangnya, katanya Jabir. Wa huwa qa'id, sedangkan Rasulullah SAW duduk. Ini Rasulullah duduk di depan jadi imam, sahabat-sahabat yang lain berdiri semua di belakang. Wa Abu Bakar yusmi'un nasa takbirahu. Dan Abu Bakar yang memperkeras suara takbirnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW karena lagi sakit, ngomong takbirnya tidak keras, Abu Bakar As-Siddiq yang ada di belakangnya, dia kerasin suara. Didobel suaranya biar orang-orang yang di belakang dengar. Karena dulu tidak ada mikrofon. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Lalu Rasulullah SAW melihat kita, ternyata kita ini berdiri, tidak duduk. Fa'asyara ilaina faqa'adna. Rasulullah SAW itu gerakin tangannya, ngomong, ngasih tanda gini, duduk semua, jangan berdiri. Fasallaina bisolatihi qu'udan. Akhirnya kita duduk, sama kayak Rasulullah SAW duduk. Kita sholatnya akhirnya duduk, sama kayak Rasulullah SAW duduk. Falamma sallama, setelah salam, qala, in kuntum anifan lataf'aluna fi'la farisi warrum. Kalian itu barusan hampir melakukan perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Mereka berdiri untuk rajanya, sedangkan rajanya duduk. Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu, kata Rasulullah SAW. I'tammu bi'immatikum, ikuti imam-imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam-imam kalian salatnya berdiri, salat antum berdiri. Wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau dia salat duduk, kalian salat duduk juga. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, fihi nahyun an qiyamil ghilmani wat tubba'i ala ra'si matbu'ihim al-jalis bi ghairi hajah. Di sini terdapat larangan jelas kepada orang-orang untuk berdiri kepada kepala-kepala mereka, ketua-ketua mereka. Kecuali ada hajat. Kalau tidak ada hajat, ini terlarang seperti ini. Wa yustathna min dzalika ma idza kana al-qiyam li hajah. Ada yang dikecualikan. Seperti qiyam di sini
untuk menjaga. Antum melihat Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, imamnya sholat, dia lagi duduk di antara dua sujud, tapi tetap tuh penjaganya berdiri dia di situ. Ada kayak polisinya jaga dua. Nah, ini qiyam li hajah. Untuk apa hajah? Untuk jaga. Takut diserang sama orang yang tidak senang dan lain sebagainya. Fahadha jaiz, ini tidak masalah. Yang dilarang itu tanpa ada hajat, itu yang dilarang. Dan juga disebutkan di sini bahwasanya dahulu saat ada utusannya musuh datang, misalkan kirim surat lah atau apa, itu sahabat-sahabat itu berdiri di sampingnya Rasulullah SAW. Kenapa? Ngasih lihat bahwasanya kita ini siap mau perang, kita ini tidak takut. Dan ini yang dilakukan, disebutkan di sini dalam riwayatnya, saat kisah sulh Hudaybiyah, saat perjanjian Hudaybiyah, wal Mughirah bin Syu'bah qa'im ala ra'sin Nabi SAW. Mughirah bin Syu'bah ini berdiri untuk Rasulullah SAW, wa ma'ahu sayf, dan dia siap sama pedangnya, wa alaihi mighfar, dan juga ada pisau di situ dia pegang, atau dia pakai kayak baju besi. Mighfar itu maksudnya baju besi, siap maksudnya mau perang. Ngasih lihat bahwasanya kita tidak takut. Kita menghormati Rasulullah SAW, kita tidak takut sama kalian. Kalau yang seperti ini tidak apa-apa. Ada hajah, ada sesuatu yang diinginkan. Bukan hanya karena anak tidak enak, dia itu lebih dia itu ketua kami, dia itu pemimpin kami, kita harus berdiri kecuali disuruh duduk. Nah, ini diharamkan, yang seperti ini diharamkan dan dilarang. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan di sini, man ahabba ayyatamassala lahur rijalu qiyaman. Barang siapa yang dia senang kalau ada orang-orang berdiri untuk dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia telah menyiapkan tempatnya dia di neraka. Jangan main-main. Kita senang disambut sama orang berdiri untuk kita, terus kita senang seperti itu, maka hati-hati, kita diancam dengan kita sudah pesan tempat kita besok di neraka. Banyak orang-orang zaman sekarang mentang-mentang dibilang alim, mentang-mentang jadi imam, mentang-mentang dia macam-macam, punya ini, punya itu. Kalau ada orang yang tidak berdiri untuk dia, dia panas dadanya. Kenapa yang tidak berdiri? Kenapa tidak hargai? Merasa tidak dihargai. Orang-orang yang seperti ini terancam dengan hadis Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkanlah tempatnya dia di neraka. Kama anna al-fakhr wal khuyala fil harbi laysa min hadzal naum wal madmum fi ghairihi. Dan juga disebutkan, sudah kita sebutkan kemarin, tentang orang-orang yang jalannya sombong misalkan, atau nanti akan kita bahas bahwasanya sombong itu dalam perang itu tidak masalah. Kalau lagi di hadapan yang musuh, sombong itu tidak apa-apa. Adapun sombong di hal-hal biasa, ini terlarang dan ini diharamkan. Dan juga disebutkan di sini, la ba'sa bil harasi ala sultani wal amir. Adapun orang-orang yang menjaga para pemimpin, sultan atau amir, dijaga sama tentara di sebelahnya berdiri, ini tidak masalah, ini tidak masuk ke dalam ancaman yang ada dalam hadis tersebut. Wa ammal qiyam ila syakhs fa ma'nahu. Sekarang yang kedua, berdiri ke orang. An yaquma syakhs min majlisihi listiqbali insanin qadimin alaihi. Seseorang berdiri di tempat duduknya untuk menyambut orang lain yang datang kepadanya. Imma litalaqqihi wa tarhibi bihi, untuk menemuinya, untuk marhaban, selamat datang, menyambut, au li'anatihi ala nuzulihi min sayyara, atau kita bantu dia turun dari kendaraannya, kita bantu angkatin tasnya misalkan, au litahni'atin man tajaddadat lahun ni'mah, atau kita ketemu teman yang baru pulang haji misalkan, atau teman yang sama Allah SWT dikasih anak lahir, kita mau sambut dia mabruk misalkan, au li ta'ziyati man hasalat lahu musibah, atau kita mau takziah kepada dia ditinggal dengan orang yang dia cintai misalkan, wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya, fa hadza minal qiyamil jaiz. Ini dibolehkan. Bal nassa ba'dul ulama ala istihbabih. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini mustahab, ini dicintai. Wa min adilla ala dzalik hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dalilnya apa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, nazala ahlu Quraidah ala hukmi Sa'ad bin Mu'adz,
Fa'arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad fa'ata ala himarin falamma dana minal masjid qala lil ansar qumu ila sayyidikum au khiyarikum. Kata Rasulullah SAW, dulu Sa'ad bin Mu'adz ini sama Rasulullah itu diutus untuk ngurus urusan kaumnya, Bani Quraidah. Dan yang banyak di situ adalah orang Ansor. Urusannya Bani Quraidah. Dan di situ orang Ansor yang mana pemimpinnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Waktu itu Sa'ad bin Mu'adz datang naik himar. Saat Sa'ad bin Mu'adz datang sama Rasulullah SAW, dia bilang, kumu ila sayyidikum au khiyarikum. Kata Rasulullah, kumu ila. Bukan kumu ala. Atau kumu li, bukan. Tapi kumu ila. Berdiri samperin tuh ketua kalian. Atau orang yang paling baik di antara kalian. Pemimpin kalian. Sa'ad bin Mu'adz. Kumu ila sayyidikum. Fa'anzaluhu. Berdiri untuk Sa'ad bin Mu'adz. Sana, samperin Sa'ad bin Mu'adz. Maka sama mereka Sa'ad bin Mu'adz dibantu turun dari himarnya. Lakinnah disebutkan di sini hadisnya ini sahih, tapi tambahan yang kedua itu dibilang bermasalah matannya. Fa innan nabi lam yaqul qumu li sayyidikum. Nabi tidak pernah bilang berdiri untuk sayyid kalian, tuan kalian, hatta yakunul murad. Disebutkan di sini Nabi tidak pernah bilang qumu li sayyidikum. Berdiri untuk pemimpin kalian, bukan. Tapi berdiri ke sana. Disuruh jalan. Disuruh samperin sama Rasulullah SAW. Untuk disambut. Dibantu maksudnya. Hatta yakunul murad al-qiyam litta'zim. Walau kana al-qiyam li hadzal ghard lakana huwa sallallahu alaihi wasallam awwalu man fa'alahu wa amara bihi man hadara min akabiris sahabah. Disebutkan di sini Rasulullah SAW tidak nyuruh mereka berdiri untuk mentakzimkan itu, bukan. Tapi sana, samperin, bantu, diturunkan dari kendaraannya. Walau kana al-qiyam li hadzal ghard lakana huwa awwalu man fa'alahu. Kalaupun memang berdiri ini untuk takzim, pasti Rasulullah SAW atau dibolehkan hal tersebut, pasti Rasulullah SAW akan ngomongnya begitu, memerintahkannya untuk memuliakan dia. Apalagi kepada sahabat-sahabat yang sudah tua. Pasti sama Rasulullah disuruh, ayo berdiri semua untuk mentakzimkan mereka. Namun yang seperti ini tidak pernah ditemukan. Adapun yang Rasulullah pakai katanya di sini ila. Berdiri samperin sana ke sana. Tadullu ala intiha'il ghayah al-makaniyah. Ila itu dipakai untuk sesuatu orang yang mau menjelaskan kamu berdiri sampai ke sana. Ila itu ke. Berarti kalau sudah sampai ke pemimpinnya, ya sudah. Maksudnya disuruh sambut, disuruh turunkan, disuruh bantu. Samperin sana. Kayak kita, misalkan istri-istri misalkan. Nah, suaminya datang sekarang. Dia bilang sama anaknya, sana samperin abahnya. Bantuin angkat tasnya abahnya. Seperti itu. Ke ngomongnya. Bukan, ayo abah datang, berdiri semua. Bukan begitu. Mimma yadullu ala annahu kana makanan ba'id anhu faqumu ilaihi liyunziluhu. Karena tempatnya agak jauh jaraknya dari masjid yang Rasulullah suruh sampai ke tempat berhentinya himarnya Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah bilang, berdiri sana. Maju, samperin maksudnya. Pemimpin kalian. Bukan disuruh Sa'ad bin Mu'adz datang disuruh berdiri semua untuk menghargai mereka. Untuk menghargai Sa'ad bin Mu'adz, bukan. Dan juga di sini kisah Ka'ab bin Malik yang sudah kita kisahkan kemarin saat beliau tidak ikut perang Tabuk dan yang mana tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sama Rasulullah disampaikan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia masuk ke masjid, langsung Thalhah bin Ubaidillah berdiri menuju ke Ka'ab bin Malik. Disebutkan di sini, "Wan talaqtu ila Rasulullah sallallahu fayatalaqqanin nas faujan yuhannuni bit-taubati yaquluna la tahnika taubatullahi 'alaika." Qala Ka'ab hatta dakhaltu al-masjid fa idza Rasulullah sallallahu jalis hawlahu an-nas faqama ilayya Thalhah bin Ubaidillah. Lihat di sini, faqama ilayya Thalhah bin Ubaidillah. Katanya dia sahabat-sahabat itu yang ketemu ana di jalan, ngasih selamat tobatnya diterima katanya. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam masjid. Saat dia berdiri di pintunya masjid, Thalhah bin Ubaidillah berdiri menghampiri dia. Ila bahasanya.
Bukan berdiri untuk, tapi berdiri ke. Tulha bin Ubaidillah berdiri menuju ke aku. Yuharwil hatta safahani wahannani. Sampai dia itu salaman sama aku dan memelukku, ngasih selamat. Ini dalil-dalil ini menyimpulkan bahwasanya kita nyambut orang itu berdiri untuk menuju ke orang lain, kita hampiri orang, itu tidak apa-apa. Yang ketiga, singkat kata, ammal qiyamul syakhs, adapun yang ketiga ini berdiri untuk seseorang. Yang pertama demi untuk mengagungkan seseorang, kalau yang kedua itu menuju kepada seseorang, yang ketiga ini berdiri untuk orang. Jadi ada orang datang terus kita berdiri mau nyambut dia. Ini sering terjadi, terutama kalau di acara-acara ada yang disiapin kursi biasanya, terus nanti ada orang datang dibilang orang terpandang, terus kita berdiri semua sambut. Nah, ini dari macam yang ketiga. Ayyakuna an-nasu majlisin fayadkhulur rajul. Ada banyak orang di satu majlis, lalu masuk satu laki-laki. Fayakumuna lahu yusallimuna alaihi. Orang-orang ini semua yang sudah duduk tadi, sudah datang duluan, sudah duduk, ini berdiri semua untuk salami dia ini, yang baru datang ini. Wa hadza fi jawazihi niza'. Masalah ini kebolehannya diperdebatkan sama para ulama. Famin ahlil ilmi man qala. Sebagian ahli ilmu mengatakan in kana li ahlil ilmi awil lis sultan awil walidain fa huwa jaiz. Adapun ini jika dilakukan kepada ahli ilmu atau dilakukan kepada sultan, kepada imam, awil walidaini atau kepada kedua orang tua, maka ini diperbolehkan. Qala an-Nawawi. Berkata Imam Nawawi, wa ammal qiyam falladhi nakhtaruhu annahu mustahabbun liman fihi fadilatun zahiratun min ilmin aw salahin aw wiladatin aw wilayatin mashubatin bisiyanah wa yakunu ala jihatil birri wal ikrami lirriya'i wal i'dhami. La lirriya'i wal i'dham. Disebutkan di sini. Kata Imam Nawawi, adapun berdiri maka untuk seseorang, maka sesungguhnya ini adalah mustahab bagi siapa-siapa yang memiliki fadilah yang jelas untuk kita. Apa contoh fadilahnya? Dia punya ilmu. Dia terkenal orang alim, orang baik, orang jujur, suka bantu orang, menafkahkan kaum muslimin, hartanya dibagikan kepada kaum muslimin, bermanfaat buat orang. Awiladatin, atau kita dilahirkan sama dia, maksudnya orang tua. Awilayatin, wali, sultan. Wa yakunu ala jihatil birri wal ikram. Dan kita berdiri ini bukan untuk riya atau i'dham, mengagungkan, bukan. Tapi kita berdiri ini karena kebaikan dan memuliakan dia. Bukan untuk mengagungkan dia lebih dari kadarnya. Fayajuzul qiyam bal yaqulu Ibnu Aqil yustahabbu lil imam al-adil. Bahkan Imam Ibnu Aqil mengatakan dicintai untuk imam yang adil. Kita berdiri menyambut dia. Li'annahu naibus syariah wa qa'imu bis siyasah. Dan dia yang menanggung perkara-perkaranya umat, terutama masalah-masalah syariat dan juga siyasah. Dia itu mengatur umat. Kalau dia berbuat adil, berdiri untuk dia. Kita sambut dia. Wal walidain. Dan sudah tanpa diragukan lagi kedua orang tua. Wa ahluddin wal wara'i wal ilmi. Orang yang alim, orang ahli agama, orang soleh. Dan orang yang wara', orang yang adil. Dia tidak mau maksiat-maksiat, perbuatan keji-keji yang tidak perlu dia tinggalkan. Terkenal dia sama itu. Yang seperti ini boleh. Li'annahum naqalatu kitabillahi wa sunnati Rasulillah SAW. Karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan yang mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW kepada kita. Maka para jamaah sekalian, disebutkan juga di sini bahwasanya la yajuzul qiyam lid-dakhil illa idza kana qadiman min safar. Ada sebagian orang bilang juga tidak boleh seseorang itu berdiri buat seseorang yang tidak ada apa-apanya, tidak punya fadilah apa-apa, karena kita kebiasaan terus kita berdiri untuk mereka. Illa idza kana qadiman min safar, kecuali orang ini datang dari safar. Li'anna as-sahaba radhiyallahu anhum kanu idza qadimu min as-safar ta'anaku. Karena para sahabat dulu melakukan hal demikian. Berdiri ngelihat temannya, dipeluk temannya. Tidak mungkin pelukan sambil duduk, pasti sambil berdiri. Dan juga disebutkan bahwasanya hal seperti ini ada
adat ya di kalangan orang-orang. Ini ana ngomong secara ringkas karena ini panjang penjelasannya. Nah, disebutkan bahwasanya adapun yang sudah dibiasakan sama orang-orang, halaman 62 terus ke bawah sedikit. Ya, amma ma'tadahun nas itu di paragraf kedua. Minal qiyam li kulli dakhil fi makan yakununa jalisin fihi fayakumuna lissalam alaihi hatta sara hadha 'adatu wa sunnah fa hadha fihi niza'. Kalau kita sering ini yang dibahas sekarang sering kita lakukan ini. Ini sering terjadi sama kita ini. Kalau ada acara terus ada yang masuk, assalamualaikum, berdiri semua. Salaman, terus nanti duduk. Nanti assalamualaikum lagi, berdiri semua lagi. Satu acara kita bisa duduk berdiri mungkin sampai 20-30 kali. Fal aula tarkuhu, yang demikian lebih baik ditinggalkan. Wa fihi minal kulfa wal masyaqqah, karena ini memberatkan orang. Hatta innaka fi ba'dil majalis la taqumu akthar min 20 marrah, sampai kita nih berdiri duduk 20 kali. Karena hanya ingin memuliakan orang yang datang. Fahada laysa min fi'li salaf hadhil ummah. Ini bukan perbuatannya para salaful ummah. Wa qad qala Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yakum lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik." Dahulu tidak ada seseorang yang mereka lebih cintai dari Rasulullah SAW. Dulu para sahabat itu semuanya mencintai Rasulullah SAW. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Dan mereka kalau ketemu Nabi itu, kalau dia lagi duduk terus ada Nabi lewat, mereka tidak pernah berdiri. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, subhanallah. Karena para sahabat tahu Rasulullah tidak senang sama hal ini. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi Adabil Mufrad, di dalam kitabnya Adabil Mufrad. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lam yakun min adati sahaba radhiyallahu anhum ayyaqumu lin nabi. Sahabat itu tidak pernah melakukan atau berdiri untuk Rasulullah SAW. Rasul datang berdiri, tidak enak duduk, berdiri semua, tidak pernah. Lima kanu ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena mereka tahu Rasulullah itu benci sama hal demikian. Wala kana yaqumu ba'dhum li ba'd. Dan sahabat juga tidak pernah berdiri demi sahabat yang lain. Atau sahabat yang muda untuk berdiri ke yang sudah tua, tidak pernah. Walladzi yanbaghi linnas, adapun yang seharusnya dilakukan, an ya'tadu sunnah fi tarkil qiyamil mutakarrir lil liqa. Kita harus mengikuti sunnah, yaitu apa? Kita meninggalkan ini berdiri-berdiri yang bolak-balik ini tadi. Walakin idza i'tadun nas al-qiyam wa qadima man la yara karamatahu illa bil qiyami lahu wa idza turika dzalika tawahhama bughdhuhu wa ihanatuhu wa tuladu min dzalika adawatu wa syarr fal qiyami lahu ala hadzal wajh la ba'sa bih. Adapun disebutkan di sini, jika ada seseorang yang sekiranya sama kita, kalau kita tidak berdiri itu dia bakal menyangka, orang ini tidak senang sama ana, terus bisa menimbulkan fitnah, terus jadi ribut gara-gara urusan berdiri, maka silahkan berdiri, fala ba'sa. Innamal a'malu binniyat, karena sungguh amalan itu dilihat dari niatnya. Kita berdiri untuk dia karena kita tidak enak, takut dia ngerasa macam-macam, suudzon sama kita, dipikir kita tidak senang sama dia dan lain sebagainya, maka silahkan mau berdiri. Wa idza kana min adatin nas ikramil ja'i bil qiyam walau turika la'taqada dzalika la taraka haqqahu wa qasda khafdahu wa lam ya'lam al adam muwafaqatan lis sunnah fal asla an yakum lahu. Dan juga kalau kita masuk ke dalam satu kaum yang mana kaum tersebut itu berbiasa kalau nyambut orang dia harus berdiri, dan kalau kita tidak lakukan itu, orang ini, kaum ini akan merasa bahwasanya, oh kamu tidak memberikan hak saya, kamu menghina saya. Maka yang seperti ini, fal aslah, baginya tidak apa-apa untuk berdiri, itu lebih baik. Lianna dzalika aslah li dzatil bayyin, karena ini lebih menjaga maslahat wa izalatit tabaghut wasyahna, dan menghindari keributan-keributan dan rasa-rasa benci. Tapi dan juga disebutkan, kalau kita tinggal di kaum yang sudah paham sama sunnah, kaum yang sudah ngaji, sudah ngerti bahwasanya hal demikian tidak benar, tidak perlu, tidak usah kita berdiri. Kenapa? Kita sudah tinggal di
di kampung yang sudah ngerti sama ajaran Islam, ngerti sama sunnah. Tidak perlu hal demikian. Tidak perlu dilakukan. Maka yang seperti ini harus diperhatikan. Jangan kita juga sering-sering berdiri. Dan kita juga harus menjelaskan bahwasanya yang seperti ini dibenci dan tidak dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Dan juga yang terakhir, wala yustahabbu li ghairi haula, dan disebutkan bahwasanya yang seperti ini tidak dicintai kecuali kepada mereka tadi yang disebutkan, imam yang adil, terus kepada orang yang punya fadilah kepada kita, atau orang kaya juga masuk orang kaya, tapi yang hartanya sama dia diberikan, diinfakkan fi sabilillah kepada orang-orang miskin. Ada yang bilang ini tidak apa-apa. Dan juga yang jelas kepada kedua orang tua kita, wala yustahabbu li ghairi haula, dan tidak dicintai selain mereka-mereka tadi, seperti orang-orang kafir. Kita ada dosen, profesor, orang kafir, terus kita sambut dia berdiri, ini tidak boleh. Auli muslim ghani min ajli ghinah, orang kaya yang kita berdiri hanya karena kekayaan dia saja. Dan juga kita menyambut orang yang kita kenal yang terkenal dengan maksiatnya, ini juga dilarang. Ini ada di halaman 65 yang terakhir. Nah, itu berdiri untuk orang kafir dilarang, atau orang kaya karena kita tidak enak sama dia. Ini orang kaya nih, kita cari muka sama dia. Kecuali hartanya itu sama dia diberikan kepada kaum muslimin, diinfakkan, kasih makan orang muslim. Wa mithlu dzalikal qiyam lil 'asi wal fajr, dan begitu pula berdiri untuk orang-orang ahli maksiat, menyambut mereka itu dilarang. Wallahul musta'an. Maka para jamaah sekalian, semoga yang Anda sampaikan ini dipahami. Insyaallah di kajian yang selanjutnya kita akan bahas masalah jangan kepo. Ini fudul, mau tahu urusan orang. Insyaallah kita akan bahas di kajian yang selanjutnya. Mungkin untuk malam ini sekian dulu. Jamnya juga sudah jam 10.18 menit. Wallahu ta'ala alam, semoga difahami. Kalau ada yang mau tanya, fadhal, Anda jawab sebisa Anda. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Kita memasuki sesi tanya jawab. Insya Allah masih ada waktu sekitar 10 menit, nggak apa-apa Ustaz? Fadhal. 10 menit untuk tanya jawab. Taib, kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, silakan raise hand dan mengaktifkan tombol speakernya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada admin. Alhamdulillah dikasih kesempatan Ustaz. Antum ada di Madinah beneran ini atau cuma backgroundnya aja di Madinah? Ini harapan kami Ustaz di sini Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Amin amin ya Allah. Allah permudah insya Allah. Ini aja yang bisa kita harapkan insya Allah. Mudah-mudahan bisa cepat dibuka Ustaz. Naam, Allah kita doakan. Amin. Ustaz, sebelumnya jazakallahu khairan atas ilmu yang baru kami terima ini Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang Ana kebetulan juga relate sama kehidupan kita yang Ana juga belum paham sampai saat ini Ustaz. Mohon bimbingannya. Izin bertanya, ada 3 Ustaz pertanyaannya Ustaz. Yang Ana catat tadi itu, yang pertama, saat ada yang tadi diperbolehkan adalah saat kita berdiri, saat ada orang baru datang dari safar, Ustadz, yang antum sampaikan tadi. Pertanyaannya begini, Ustadz, apakah boleh kalau misalnya di dalam satu majelis ada yang baru datang dari safar, kemudian kita kebetulan sudah datang terlebih dahulu dan duduk jauh dari pintu, Ustadz. Kemudian kita hanya berdiri menghormati beliau karena kita bertemu mata gitu, dilakukan bersama dengan sedikit membungkukkan badan kita, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan menurut syariat, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Bentar, Anda jawab yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Iya. Ini, itu membungkukkan badan itu bermasalah juga itu. Itu membungkukkan badan gini itu bermasalah.
Itu dulu Rasulullah pernah dengar sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud kalau salah, atau Abdullah bin Mas'ud insya Allah kalau anda tidak salah. Dia lama di Syam melihat orang Romawi berlaku seperti itu ke rajanya, ke uskup-uskupnya, ke ahli-ahli agamanya. Katanya Abdullah bin Mas'ud, ana pengen ana berbuat seperti itu kepadamu ya Rasulullah. Ana lebih berhak begitu kepada kamu. Jangan wahai Ibnu Mas'ud, tidak boleh kamu. Inti jangan diulang ini seperti ini katanya. Tidak boleh seseorang itu menundukkan badannya untuk seseorang. Dilarang sama Rasulullah SAW. Katanya, kalau memang aku boleh suruh orang tunduk atau sujud kepada seseorang, anak akan perintahkan istri untuk sujud ke suaminya. Tapi tidak boleh. Ini penghormatan yang perlu digarisbawahi. Tidak perlulah seperti itu. Adapun antum berdiri, kalau antum mau berdiri, mau sambut dia, samperin sekalian. Ngapain cuma berdiri aja? Ahlan wa sahlan, samperin, salaman, antum mau perlukan apa, lama tidak berjumpa, ya ini yang dilakukan sama para sahabat gitu. Kayak tadi yang anda sampaikan hadisnya Thalha bin Ubaidillah, ini orang datang dari pintunya masjid, si Ka'ab bin Malik datang, Thalha bin Ubaidillah berdiri dari tempat duduknya dia, nyamperin Ka'ab bin Malik. Dipeluk sama dia, dikasih selamat, tobatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masalah. Tapi kalau antum cuma berdiri, terus antum membungkukkan, Allah mau mengagungkan dia, waduh ini antum masuk ke masalah lain lagi sekarang ini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya? Yang kedua itu mengenai ini Ustaz. Ini kita hidup di negara yang mempunyai simbol-simbol, Ustaz. Simbol-simbol negara. Bagaimanakah sikap kita? Kebetulan di tempat Anda tinggal saat ini itu contoh simbol negara itu seperti lagu negara kalau misalnya dibunyikan, diharapkan atau diwajibkan kepada setiap orang untuk berdiri gitu loh Ustaz. Apakah menurut syariat seperti apa? Kemudian seperti kita tahu pada negara kita juga tercipta itu simbol negara seperti bendera untuk diminta kita memberikan hormat gitu Ustaz. Bagaimana cara kita agar bisa menyikapi hal ini menurut syariat Ustaz? Nah, masalah ini ana belum bisa banyak berfatwa ya. Cuman yang jelas kalau kita cuman disuruh berdiri itu tadi dijelaskan. Kalau kita tidak berdiri ini bakal jadi masalah buat kita. Bakal kita dituduh A, B, C, D, tuduhan banyak, jadi fitnah buat kita. Dan ini maslahatnya lebih banyak buat kita. Mau berdiri aja. Berdiri ya tidak masalah, kita tidak berdiri mengagungkan apa-apa gitu. Cuman kalau sampai disuruh nyanyi juga misalkan, apalagi terus nanti ada kesyirikan atau lafaz-lafaznya tidak benar misalkan, ya mungkin kalau sampai situ wallahu a'lam ya, kalau Anda bilang lebih baik ditinggalkan gitu. Cuman untuk masalah ini Anda tidak berani berfatwa. Cuman Anda kembalikan tadi, antum berdiri untuk orang aja misalkan, antum sekarang tidak berdiri untuk orang nih, antum berdiri cuma mau menghormati negara istilahnya kan. Betul Ustaz. Ya, yang mana sebenarnya antum tidak perlu lakukan itu. Tapi kalau antum tidak lakukan itu, antum bakal dituduh A, B, C, D macam-macam. Dipikir antum mau tidak senang sama ini dan lain sebagainya, dan itu berbahaya buat antum. Maka seperti tadi katanya dibilang di sini berdiri aja, itu lebih maslahat. Antum cuma mau memuliakan saja, tidak mau mengagungkan berlebihan, maksudnya seperti itu. Dan itu pun kembali manfaatnya buat antum juga gitu. Antum tidak kena masalah di kemudian hari gitu. Itu aja sih yang bisa Anda jawab. Mungkin nanti Anda cari fatwanya, Anda kirim ke Syekh Nabil, nanti antum minta biar dikirim ke antum nanti ya. Siap Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau boleh satu lagi nih Ustaz mengenai Fadhol. Ini apa namanya? Apakah sampai saat ini syariat itu memang masih memperbolehkan budak, Ustaz? Karena kalau seperti yang antum sampaikan tadi itu saat semua bagian tubuh istri itu halal hukumnya, apakah itu hal yang sama juga jatuh kepada budak ya, Ustaz? Mohon. Gimana pertanyaannya gimana coba? Gini Ustaz, mengenai budak Ustaz, itu kan apakah menurut syariat kita diperbolehkan memiliki budak?
Kemudian apakah budak itu apa kita memiliki hak yang sama kepada budak itu sama seperti hak kita kepada istri, Ustaz? Nah, kalau antum tanya pertanyaan antum yang kedua, apakah haknya budak itu sama-sama istri? Bisa, memang budak itu boleh digauli sama tuannya. Oh, iya, Ustaz. Ma'ruf itu. Budak itu boleh digauli sama tuannya. Dan juga adapun budak itu sekarang masih ada atau enggak, disebutkan, ini ana bacakan di sini, bahwasanya kalaupun budak itu antum punya budak sekarang atau antum mau menjalankan perbudakan nih, siapa budaknya? Itu yang jadi masalah. Itu sampai di situ aja sudah selesai urusannya sebenarnya itu. Siapa yang mau jadi budak sekarang? Nggak ada yang mau menjadi budak. Budak ini antum harus beli sekarang. Antum mau beli ke siapa? Nggak ada orang yang punya budak zaman sekarang. Betul. Ya, sampai situ aja maksudnya itu sudah dilema sudah ya, sudah permasalahan ini sudah selesai. Kalaupun ada, siapa budaknya? Mau beli di mana gitu? Disebutkan di sini, ini Anda bacain. Islam sih membolehkan saja, tapi masalahnya sekarang ada ndak perbudakannya? Itu aja. Itu pertanyaan yang sudah sampai sana selesai sudah. Setahu Anda sih gitu aja ya. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Sudah banyak. bebas semua, sekarang sudah bebas semua soalnya. Nggak ada budak kayaknya. Ada yang bilang dulu zamannya Syekh bin Baz dulu, ada orang dia bunuh orang nggak sengaja. Dia disuruh bebaskan budak. Di Saudi ada budak sudah. Dia bilang, ditulisin surat, sana bebaskan budak di Afrika ada katanya Syekh bin Baz. Perbudakan di sana masih ada. Ya udah akhirnya dia beli budak, bebaskan budak di Afrika sana. Masya Allah. Sampai ke Afrika ya Ustaz. Tapi akhirnya ya sampai sekarang kita tidak tahu apakah budak itu masih ada atau enggak. Wallahu a'lam, mana tidak tahu. Ustaz. Nah, wallahu a'lam. Ana jawab sebisaan aja. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi dari via chat Ustaz, tapi di luar tema. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Tadi sempat sedikit dibahas tentang taubat. Bisakah kita mengetahui apakah taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak, dan bagaimana caranya melakukan taubat nasuha? Barakallahu fiik. Taubat nasuha itu taubat yang di dalamnya ada menyesali, itu pegang satu yang pertama. Menyesali apa yang sudah dilakukan dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nyesel, ya Allah, anak kok berbuat seperti itu. Nyesel dia benar-benar. Harus itu yang pertama. Yang kedua, dia bertekad untuk tidak kembali lagi ke maksiatnya tersebut. Dia bilang sama Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taubat nasuha. Nyesel dan dia berjanji tidak mau balik lagi ke maksiatnya. Kalau orang itu mau tahu, Anda pernah dengar, Anda lupa ulamanya siapa yang ngomong, tapi Anda pernah dengar, salah satu tanda tobatnya orang diterima itu, dia benci kembali ke masa lalunya itu. Tidak senang dia, hatinya, ya Allah, Anda benci dia. Tapi kalau dia masih ada rasa mau, oh, Anda kepengen, cuman ya Anda sudah tobat kan. Dia tidak pernah menyesali itu. Ini ada indikasi tobatnya kurang benar ini. Adapun orang yang taubatan nasuha, kalau diingatkan ke dosanya yang dulu, ya Allah, ana dulu berbuat gini, ya Allah, ampuni ana, ya Allah. Dia benci, tidak senang kalau dia diingetin sama itu, maka itu salah satu tanda taubatnya diterima oleh Allah SWT. Adapun tanda-tanda yang lain, wallahu a'lam, ana tidak tahu. Semoga Allah SWT menerima semua taubat-taubat kita dan taubat-taubatnya kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas waktunya, dan insya Allah kita jumpa lagi dalam kajian berikutnya. Anda kembalikan kepada Akhi Hasbi Haikal sebagai pembawa acara untuk menutup kajian.
Alhamdulillah telah tiba di penghujung acara. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mufti Talib, juga kepada para jamaah sekalian. Insya Allah dimudahkan untuk jumpa lagi di majelis berikutnya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan atau salah kata, juga untuk pertanyaan yang belum tersampaikan karena terbatasnya waktu. Untuk itu, kami tutup kajian kali ini. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.